Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hadi qalbi bijahin nabiy wa sahbil ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abal abin dahar dahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma rzuqna tauba qabla al-maut wasyahada indal maut wal jannata ba'dal maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai, kami muliakan, para pendengar, para pemirsa yang dimanapun Anda berada, para hadirin wal hadirat, santriwan santriwati ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian rutin kita di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Rutin setiap Selasa malam Rabu, kajian fikih praktis dan dipancar luaskan melalui radioku 88,0 FM dan fanpage LPD Al-Bahjah Kalbar. Yang mana pada malam ini kita sudah masuk kepada pembahasan syarat sah solat berjamaah. Kemarin kita sudah membahas 6 syarat sah solat berjamaah. Maka di sini ada tambahan, ya. Ada sedikit tambahan. Disebutkan qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa idza kana fil masjid fayuzadu syartun. Jika solat berjamaah, ya, atau imam dan makmumnya itu di masjid, fayuzadu syartun, maka ditambah satu syarat. Kemarin ada 6 syarat salat sah berjamaah. Apa saja itu? Yang pertama, makmum tidak boleh mendahului imam dari tempat berdiri. Yang kedua, makmum harus mengetahui. Yang ketiga, makmum harus niat berjamaah. Yang keempat, harus sesuai bentuk solat berjamaah. Yang kelima, makmum tidak boleh menyalahi imam dalam sunnah yang berat. Kalau dilanggar akan contohnya apa? Sujud sahwi. Imam sujud sahwi, kamu enggak, ini enggak boleh. Atau kebalikannya, enggak dianjurkan. Tapi kalau kebalikannya enggak batal sholat, ya. Atau kunut, ya, imam kunut, kamu enggak langsung sujud, ini enggak boleh, ya. Kalau kamu bangun dari sujud, imam masih kunut, bisa batal sholatnya itu. Sebagaimana yang disebutkan syarat yang nomor 6, harus mengikuti makmum, harus mengikuti imam, tidak boleh terlambat atau mendahului berapa rukun? Rukun apa? Rukun fi'ali, ya. Kalau rukun qauli enggak apa-apa. Rukun qauli adalah rukun ucapan seperti apa? Fatihah, niat dan lain-lain. Masuk suaranya? Hah? Baik, di sini ditambahkan, ya, wa idza kana fil masjid, syarat sah salat berjamaah apabila makmum dan imam jadi masjid ditambah satu syarat. Ini kalau di masjid, ya. Yaitu an la yakuna hunaka hailun yamna'u wusulal ma'mumi ilal imam. Hendaknya tidak ada penghalang, hendaknya tidak ada hunaka di masjid itu hail, penghalang, yamna'u, yang mencegah, ya, wusulal ma'mum ilal imam, sampainya makmum kepada imam.
yaitu an yumkina lil ma'mum, memungkinkan bagi makmum al-wusulu sampai ilal imam ke imam, walau bazwirarin wan itaf, walaupun berbolak-balik atau initaf, berpaling dari kiblat. Ya, bi an yuliya dhahrahu, dengan cara memalingkan punggungnya lil kiblah, menuju ke arah kiblat, asna amururihi bil masyil mu'tad, ya, ketika dia melewati bil masyil mu'tad, dengan jalan yang normal. Fala yadurru dzalik, maka tidak bahaya atas hal itu, atau hal itu tidak bahaya. Jadi syarat pertama, tidak boleh ada di antara imam dan makmum penghalang yang mencegah sampainya makmum ke imam. Yang pertama itu ya, udah catat. Nah, misalkan begini, ini di dalam masjid nih. Anggap ini masjid ya. Nah, imam di sini, makmumnya di belakang. Jadi makmum ke imam ini tidak ada penghalang tengah-tengahnya, seperti tembok ya, atau kacanya yang padat, fahim? Nah, itu nggak boleh. Walaupun kacanya kita kelihatan gerak-gerik imam, tapi kacanya full ditutup, kecuali ada pintu. Kalau ada pintu, maka kita bisa sampai ke imam, bisa sampai berjalan, fahim? Jadi tengah-tengah antara imam dan makmum ini tidak boleh ada penghalang, yang mana kalau dengan adanya penghalang itu makmum tidak bisa sampai ke imam dengan berjalan kaki secara normal. Ini diakal-akalin saja, bukan dipraktikkan. Jadi secara normal, ini kalau ditutup habis ini dengan berjalan normal, kira-kira bisa nggak makmum sampai ke tempat imam? Nggak bisa. Ditutup aja Pak. Nah. Fahim? Nah. Tapi kalau misalkan secara normal di tengah-tengahnya ini kaca full atau di tembok, ya di dinding atau di triplek, nggak ada pintu, sampai nggak makmum ke imam? Nggak sampai. Berarti sholat jamaahnya tidak. Walaupun kita tahu gerak-gerik imam. Mana Depi? Mari itu. Tolong bawa ke rumahnya. Tapi misalkan secara akal nih, ya. Misalkan secara akal di tengah-tengah ada dinding atau ada kaca, ya. Tapi ada pintu. Bisa nggak makmum sampai ke imam? Nah, kalau model gini sah. Fahim? Seperti contoh ini masjid kita ini ya. Nah, di sini kan kalau kita sholat di sini, imam di sana, di sini kan dinding nih, ya kan? Tapi tengah-tengahnya ada sehingga kita bisa sampai ke imam dengan jalan kaki normal. Nah, maka sah sholat berjamaah yang di sini, sah hukumnya. Ini udah pernah dipraktekkan sama anak-anak banat generasi awal, ya, generasi awal sama generasi kedua mungkin. Generasi kedua tuh generasi siapa itu? Ini pernah ya? Pernah? Enggak pernah? Pernah ya? Merasakan sholat di sini. Nah, itu sah. Kecuali tengah-tengah ini di tembok, ya, di tembok, di beton, ditutup baik dengan kaca ataupun dengan semen. Tutup permanen ya, ditutup bukan ditutup pintu. Kalau pintu walaupun dikunci, tapi kita bisa sampai dengan imam dengan dibuka kuncinya. Nah, ini memang ditutup permanen nih, di beton, di tembok, di semen. Nah, bisa nggak kita sampai ke imam? Nggak bisa. Fahim? Nah, maka kalau model gitu nggak sah sholatnya. Ustadz, bisa saya sampai ke imam, tapi lewat samping. Nah, ini kan lewatnya keluar masjid. Nggak sah. Jadi syaratnya harus bisa masuk ke tempat imam dari jalan masjid. Walaupun dia harus memutar, misalkan lewat samping. Pintunya lewat samping, tapi sampingnya masih masjid. Misalkan ada tuh masjid, ya, terasnya biasanya masjid-masjid kampung itu, seperti Darul Jalal, ya, seperti Darul Jalal itu kan ada terasnya di samping kiri kanan, paham? Ente sholat di belakangnya, kebetulan di belakang nggak ada pintu, ya, pintunya lewat kiri kanan,
Paham? Ente sholat di belakang. Sah nggak? Sah. Loh Ustaz, kan di pintu belakang nggak ada. Tapi ente bisa sampai ke imam lewat pintu kiri kanan. Dan pintu kiri kanan ini, kalau ente mau lewatnya masih masuk ke dalam masjid. Kecuali kalau ente lewat kiri kanan harus keluar masjid. Baru tidak sah seperti masjid ini. Karena kalau ente lewat pintu kiri kanan harus keluar masjid. Baru tidak sah. Nah, ini syarat pertama. Itu kalau imam dan makmum sama-sama di dalam masjid. Jadi tidak boleh ada penghalang. Faham? Antara imam dan makmum. Ya. Wa idza kana kharijal masjid, dan apabila imam dan makmumnya berada di luar masjid, au ahaduhuma bil masjid, atau salah satunya di masjid, wal akhar kharijal masjid, dan yang lain di luar masjid. Misalkan dua-duanya di luar masjid. Ya, di lapangan. Misalkan albi imam di sana di penampungan air. Ana sholatnya di depan pendopo. Bagaimana hukumnya? Atau salah satu di masjid, yang lain di luar. Albi di masjid, ana di lapangan. Ya, atau albi di lapangan, ana di masjid. Makmumnya di masjid. Bagaimana hukumnya? Fayuzadu salah satu syurut. Maka ditambah tiga syarat. Yang pertama, an la yakuna hunaka ha'ilun yamna'ur ru'yah. Nah, beda dengan yang di dalam masjid. Ya, syaratnya pertama, hendaknya tidak boleh ada penghalang yamna'ur ru'yah yang mencegah atau membatasi ar-ru'yah melihat imam. Yaitu an yaral makmum al-imam, makmum harus melihat imam, au yara makmuman akhar, atau melihat makmum lain yang yaral imam, yang mana makmum lain itu melihat imam. Jadi tidak berlaku syarat yang di dalam masjid tadi. Kalau syarat di dalam masjid cuma satu, tidak boleh ada walaupun kita tidak melihat imam, tetap sah. Ini misalkan dia sholat sini di dalam masjid, wah ini ditutup tirainya hijau, kelihatan nggak imam? Nggak, tapi sah. Faham? Tetap. Kenapa tetap sah? Karena kita bisa mendengar imam, ya. Kita tahu gerak-gerik imam. Dan kenapa tetap sah? Karena kita masih di dalam masjid. Kita nggak perlu melihat imam atau melihat makmum lain yang melihat gerakan imam. Yang penting kita tahu gerakan imam, gitu aja. Paham, Tom? Tapi kalau salah satunya di luar masjid atau dua-duanya di luar masjid, nah, syaratnya berubah, yaitu harus tidak boleh ada penghalang yang mencegah kita melihat imam atau melihat makmum yang melihat anggap ini luar masjid. Ya. Dan memang ini bukan masjid nih. Ini bukan masjid. Anggap ini luar masjid. Ini bukan masjid, ini bukan masjid, ya. Karena kalau ini masjid haid, berarti nggak sah itu sholat dengan dulu. Nah, tapi kita bisa melihat makmum, makanya dibuka. Paham? Kalau sholat di sini, tirainya dibuka dikit, sehingga bisa melihat makmum. Yang mana makmum di tengah bisa melihat Oke, ini luar masjid, ini bukan masjid, ini luar masjid, teras. Maka syaratnya tidak boleh ada penghalang yang mencegah kamu melihat imam. Jadi kalau kamu sholat sini, ini di luar masjid, imam di masjid, harus bisa melihat imam. Entah melihatnya lewat pintu yang terbuka, atau melihat jendela. Paham? Atau kalau nggak bisa melihat imam karena jamaahnya banyak, paling tidak melihat makmum yang bisa melihat Contohnya kalau kita sholat Idul Fitri di masjid besar, Mujahidin, atau masjid Jami. Nah, banyak tuh jamaah bertumpah ruah, ya, bertumpah ruah. Orang Tanjung Saleh, orang Sepok Laut sama kan? Kalau udah Idul Fitri betul. Sholatnya di musola, sampai ke gertak-gertak, ya kan? Sampai ke sholatnya di atas sampan, ya, sampai sholatnya di atas perahu. Boleh nggak? Lihat. Yang penting kamu bisa melihat imam atau melihat makmum yang melihat gerakan kalau kita sholat di sama, depannya ada makmum. Makmumnya ngelihat makmum depannya lagi. Makmumnya ngelihat makmum depannya lah. Sah. Faham? Tapi kalau ente berdua ya,
Cuman berdua, kamu tidak melihat imam atau melihat makmum yang melihat misalnya habis sholat di masjid, ana sholat di pendopo, kelihatan nggak imam? Enggak kelihatan, enggak sah sholat ana. Paham? Kecuali ada makmum satu di sini. Paham? Makmum ini juga melihat imam, karena ini di luar masjid. Dia melihat imam, tirainya dibuat kelihatan. Ana di belakang sana di pendopo. Ana kelihatan dia kelihatan imam, baru sah. Ustaz, jaraknya jauh. Kita tidak berbicara itu. Kita berbicara sah atau tidak sah. Masalah fadilah itu berkurang. Fahim? Jelas ini? Jadi sah, ya. Yang penting melihat imam atau melihat makmum yang melihat gerakan yang kedua, ini agak rumit nih, syarat yang kedua. An yumkinal wusul lil imam. Nah, makmum bisa sampai kepada imam biduniz wirarin, tanpa berbolak-balik, wan itofin, atau berpaling dari kiblat. Jadi syarat kedua, sah makmum di luar masjid, imam di dalam masjid, dengan catatan si makmum melihat gerakan imam atau makmum melihat gerakan makmum yang melihat gerakan. Syarat kedua, makmum ini ya bisa sampai ke imam, jalan kaki imam dengan lurus gitu aja. Lurus, enggak bolak-balik dan tidak boleh berpaling dari kiblat. Jadi harus lurus. Boleh beda sama di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, anggap ini masjid ya. Dia yang penting syaratnya dia bisa sampai kepada imam, walaupun sampai itu harus bolak-balik. Misalkan jalannya muter-muter ke imam nih, jalannya belok. Kalau belok kan pasti berpaling dari badannya ya kan? Bengkok. Enggak apa-apa. Faham? Atau mungkin masjidnya seperti di Mujahidin ya kan? Tangganya banyak. Enggak apa-apa. Ente sholat di belakang jangan. Yang penting dalam masjid. Imamnya ente harus sampai imam tuh harus naik tangga. Tangganya naik ke atas, bengkok lagi belakang, baru sampai. Kan ada tuh tangga yang begini, terus begini lagi. Jadi kalau misalkan imam di sana, kita naik begini kan menghadap kiblat. Tapi begitu naik tangga satunya yang membelakangi kiblat, otomatis kita membelakangi kiblat. Tapi tetap sah. Kalau model tangganya seperti itu. Kenapa? Karena masih di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, maka syaratnya harus makmum bisa sampai ke imam dengan cara lurus. Tidak boleh belok-belok. Nggak sah. Maka ini menjawab pertanyaan pada pekan kemarin. Bagaimana hukumnya masjid yang 2 tingkat? Pakai tangga. Makmumnya di atas, imamnya di bawah, atau imamnya di atas, makmumnya di bawah. Sementara tangganya muter-muter. Kan ada tuh. Belok-belok kan? Muter. Atau tangga kayak tadi tuh. Tangga apa itu? Silang, ya. Lebih amannya bangun tangganya di dalam masjid. Karena kalau tangganya di dalam masjid, misalkan imam di bawah, kita di atas, tangganya di dalam masjid, walaupun tangganya belok-belok macam badan ular, tetap sah jamaah. Karena di dalam masjid bebas, mau bolak-balik, mau membelakangi kiblat, tetap sah. Tapi kalau tangganya di luar masjid, ini yang bahaya. Ya, tangganya di luar masjid. Karena apa? Kalau tangganya di luar masjid tadi itu, maka kita akan sampai kepada imam dengan cara membelakangi kiblat. Kecuali tangganya lurus menghadap kiblat. Ini misalkan di masjid, tangganya lurus. Ini atas, masjidnya atas, kita di atas. Tangganya di luar masjid. Jadi kita sampai ke imam, walaupun naik tangga, tapi kita tetap menghadap kiblat. Sah. Tapi kalau tangganya di luar masjid, tangganya itu ada bagian yang kalau kita melewati tangga itu
bakal membelakangi kiblat, maka nggak sah. Hati-hati. Lebih baik bangun masjid kalau 2 atau 3 tingkat, tangganya semuanya di dalam masjid. Paham? Nah, dan patokannya adalah tangga naik sama tangga sampai. Jadi tangga naiknya di dalam masjid, tangga sampai tingkat 2-nya di dalam masjid. Walaupun tengah-tengahnya ini muter keluar masjid. Ya kan, tangga masjid ini. Yang penting tangga sampai masjid. Terus nak ke atas tuh muter-muter dulu. Muternya keluar masjid. Muter ya. Yang penting sampainya di dalam masjid. Walaupun ada bagian dari tangga ini yang menjorok keluar dari masjid, nggak apa-apa. Yang penting tangga naik sama tangga sampai, anak tangga pertama sama anak tangga terakhir sama-sama di dalam masjid. Ini syarat yang kedua. Catat. Ya, agak rumit memang ini. Tapi kalau kamu tidak paham, sekarang banyak masjid 2 tingkat. Ya, apa contohnya? Darul Mutakin, Tabrani Ahmad. Nanti lihat tangganya. Itu tangga di luar apa di dalam? Mana lagi? Banyak. Masjid Mujahidin. Mujahidin tangganya di dalam atau di luar tuh? Dalam, aman. Dan tangganya ngadap kiblat, ya. Lurus doang kan? Enggak lurus gini. Kan ada tangga naik gini, naik lagi begini, ya. Naik maju, naik mundur lagi. Ada itu. Nah, itu lihat di dalam apa di luar masjid. Nah, kalau model tingkat 2-nya begitu, ya ente jangan sholat di shop 2, di tingkat 2. Sholat di tingkat pertama. Maka bagi Anda yang membangun masjid, usahakan membangun tangganya di dalam masjid dan tangganya posisinya full menghadap kiblat agar menjaga keabsahan sholat berjamaah. Kalau ente tidak paham, akhirnya sholatnya tidak sah. Banyak sekarang masjid 2 tingkat, masjid 3 tingkat pun ada, ya kan? Mana masjid 3 tingkat? Banyak masjid 3 tingkat. Istiqlal itu berapa tingkat? Pontianak mana 3 tingkat? Al-Jamaah di mana? Tidak tahu mana. Pokok masjid 3 tingkat. Kecuali kita hidup di Tanjung Saleh, Sepok Laut, ya. Sepok Laut masjid berapa tingkat? Paling 1 tingkat, ya. Nggak ada 2 tingkat. Karena tanahnya lembut. Kalau 2 tingkat tidak kuat, ya. Aman di sana. Di kota banyak 3 tingkat. Nah, ini syarat yang kedua. Biduni zwirarin wan itaf, tanpa berbelok-belok, wan itaf atau berpaling dari Falau kana hunaka ailun, seandainya di sana ada penghalang, yamna'ul wusul mutlaqan, yang mencegah sampainya makmum kepada imam mutlak, maka tidak sah. Ya, misalkan anak sholat di sana, imamnya di sini, misalnya di masjid. Wah, tengah-tengah ini ditutup, masjidnya nggak ada pintu belakang, pintunya lewat samping. Nah, kalau anda lewat samping, kecuali anda jalan macam keramak miring, apa-apa. Ini enggak kan? Belok dulu ini itu. Maka tidak sah. Au yumkin wusul disebutkan, atau bisa sampai tapi bizwirarin, dengan bolak-balik, wan itof, berpaling dari kiblat. Pintunya lewat sini, anda tidak bisa sampai dari sana. Dari sana anak ke sini, mau nggak mau jalannya ke kecuali anak jalan macam kepiting gitu. Susah aja yang gitu kan. Fala tasihul jamaah, maka nggak sah sholat berjamaahnya. Bingung Pak Ustadz? Nah, nanti ada tabelnya setelah ini. Nah, bisa dilihat bagi yang punya kitab. Bani tidak ada kitab ya. Satu pun tidak ada, anda lihat. Banat banyak yang beli kitab, padahal murah. Beli. Toko maju banyak. As-salits, yang ketiga, jangan hanya mengandalkan catatan saja. Catatan bagus, tapi kitab juga penting. Beli kitabnya. Kenapa Ustadz tidak mewajibkan beli kitab ini? Itu karena banyak yang protes. Mahal lah, banyak lah kitab yang harus dibeli, banyak lah yang ini itu. Memang agak mahal harga kitabnya. Yang tipis gini aja berapa? 60-70 sama ongkir. Tapi ya penting. Cuman ya itu, pas dimasukkan anggaran
Kemarin itu buat nih banyak yang protes, banyak yang apalah pesantren nih. Banyak benar minta ini, minta itu, beli ini, beli itu. Padahal kitab buat anaknya, bukan buat orang lain. Dan anda tidak ngambil untung, Untuk apa ngambil untung 5.000? Murah banget. Maka anda bebaskan. Tengok satu pun tak ada yang beli. Ada banding yang punya. Nah, kayak model kayak tadi itu. Ya kan? Susah. Kalau nggak ada kitab, susah. Beli. Biar tahu ilmunya. Ini penting. Ini di masyarakat sering terjadi. Kalian akan menemukan misalnya. Beli. Memang sengaja nggak Anda masukin. Anda pengen lihat. Gimana caranya kamu. Nah, bujuk orang tuanya. Beli. Beli kitab. Bukan Ustaz bujuk. Beli. Oh yuk beli ini patungannya. Buat servis mobil. Tidak pernah. Ini anak-anak yuk patungan. Anak mau tingkatin rumah. Rumah udah sempit. Ayo rumah Ustadz berkah-berkah. Tidak ada. Tidak pernah anak minta pribadi. Patungan yuk beli Nana Indomie 1 bungkus. Patungan buat bensin Nana. Tidak ada. Mana pernah? Tanya Ustaz Amin. Tidak pernah anak minta bensin buat pribadi. Cukupnya jarang sekali. Udah mepet baru. Udah nggak ada lagi dompet. Udah kering, udah 1.000 rupiah pun tidak ada, baru main buat bensin aja. Udah tidak pernah. Buat pribadi tidak pernah. Buat kitab, buat kamu. Tapi gitulah, setiap dia omongin ada aja. Apalagi buat yang lain. Patungan yuk. Buat apa? Yuk buat pesantren nih apa ini itu. Wah. Naam. Yang ketiga. As-salis, syarat yang terakhir. Ini penting juga. Adalah yazida, tidak boleh lebih ma bainahuma, antara makmum dan imam, ala salasimi'ati zira', 300 zira'. Jadi walaupun imam dan makmum boleh sholat di luar masjid, tapi dengan catatan tidak boleh lebih daripada 300 zira'. Berapa 300 zira'? 150 meter. Ya, 150. Berapa tuh 150 meter tuh kira-kira? Dari jarak mana? Nah, dari sini ke depan mungkin. Toko bangunan. Kalau kelihatan imamnya, misalkan di lapangan bola besar, boleh ente. Imamnya di meter 1, ente di meter 150. Kalau kelihatan. Karena syarat berapa tadi? Ke pertama harus melihat imam. Kalau nggak kelihatan nggak sah. Paham? Syarat kedua, walaupun 150 meter, tengah-tengah nggak boleh ada penghalang. Ya. Kecuali di masjid. Idza kana dakhilul masjid, kalau dia di dalam masjid, fala tadurru ziyada, maka nggak berbahaya lebih daripada 300 zira, atau lebih daripada 150 meter. Oh, masjid apa tuh 150 meter? Hah? Masjid Jami itu berapa meter tuh? Berapa? Anggaplah 20-30. Nah, misalkan ya, kalau di dalam masjid nggak apa-apa lebih daripada 150 meter. Cuman ya syaratnya tadi, yang penting imamnya kelihatan. 200 meter kelihatan. Mana kelihatan? Ya. Kecuali di Masjidil Haram tuh besar kan. Di Pontianak nggak ada masjid sepanjang itu. Nah, misalkan nanti sholat di Masjid Jami atau masjid mana, banyak yang nggak pernah masuk Masjid Jami, Mujahidin, ya, anda apa itu, imamnya di sop 1, ente paling belakang seorang, paham? Boleh, sah, karena di dalam sama di dalam masjid loh ya. Kalau di luar masjid nggak sah lebih dari 150 meter, paham? Wa idza kana kharijal masjid, apabila salah satunya atau keduanya di luar masjid, fatadhur ziyadah, maka berbahaya lebih daripada 150 meter. Wa tuhsabul masafah huna min akhir masjid. Nah, dihitung jaraknya itu dari akhir masjid. Jadi dimulai meternya itu dari akhir masjid. La min akhir shaf fil masjid, bukan dari akhir shaf masjid. Jadi dihitungnya jarak ente ke imam itu, meternya itu
Kalau di luar ya. Berarti kalau di luar masjid, misalkan imam di dalam masjid, kamu di luar masjid, dihitung dari akhir masjid. Akhir masjid sini, hitung 1, 2 meter, 3 meter, sampai ente 150 meter sana. Bukan dari bukan dari imamnya, bukan. Hitungnya dari akhir masjid. Nah, di situ hitung 1 meternya. Nah, itu lihat, ada tabelnya itu. Ya, yang nomor 1, imam, makmum. Nomor 1, sah berjamaah. Lihat. Yang nomor 2. Ada nggak di kitab anunya? Takrirat. Ada kan? Nomor 1 sah. Ya. Karena dia makmumnya sama-sama di dalam masjid. Makmum imam sama-sama di dalam masjid. Dan makmumnya bisa sampai ke imam walaupun berpaling dari kiblat. Karena dia di dalam masjid. Nomor 2 nggak sah. Lihat nomor 2. Ada nomornya itu. Ya kan? Imam depan, makmum belakang. Tengah-tengahnya ada garis melintang gua, padat. Kenapa? Karena dia nggak bisa sampai kepada imam. Nggak bisa. Nah. Nomor 3 juga nggak sah. Karena makmum di luar masjid, imam di dalam masjid. Dan makmum tidak bisa melihat imam. Terhalang. Ada dinding di sampingnya. Tidak sah. Nomor 4 juga tidak sah. Karena imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, dan makmum tidak bisa sampai ke imam kecuali dia harus mundur ke belah, harus berpaling dari kiblat. Jadi yang nomor sah hanya nomor 1 saja. Nah, ini syarat sahnya. Masail min syurutil jamaah. Ya, beberapa masalah dalam syarat-syarat salat berjamaah. Al-babul mughlaq fil masjid la yadur. Pintu yang terkunci di masjid nggak bahaya. Tadi udah anda jelaskan. Kalau ente sama-sama di dalam masjid, ya ini nih bang. Kalau sama-sama di dalam masjid, syaratnya tidak boleh ada penghalang antara makmum dan imam. Ustadz, kalau pintu nggak ada penghalang, dia cuman pintunya terkunci, nggak apa-apa, sah. Kalau pintu terkunci sah. Karena kalau dibuka dia bisa sampai ke imam. Wa amal musammar, adapun pintu yang dipaku fayadur, maka bahaya. Dipaku, ada pintu tapi dipaku. Oh, dipaku kan tidak bisa dibuka. Atau di semen, atau di beton, atau paku pintunya ada kunci tapi kuncinya hilang, nggak bisa dibuka. Ini bahaya, tidak sah. Tapi kalau dikunci, kuncinya ada, pokoknya secara logika bisa dibuka sampai tidak apa-apa. Yang kedua, idza kana bainahuma ha'il yamna'ul murur kazujah di masjid fayadur wa in alimal ma'mum intiqalat imami. Tadi sudah disebutkan. Jika antara keduanya ha'il, ada penghalang, yamna'ul murur, yang melarang al-murur lewatnya makmum ke imam. Seperti zujat, kaca fil masjid. Ustaz, tengah-tengahnya ada penghalang tapi kaca. Kita bisa lihat imam, cuman saya nggak bisa sampai ke imam karena full kaca. Fayadur, maka tidak sah. Wa in alimal makmum intiqalati imamihi, walaupun makmum mengetahui perpindahan imamnya. Yang ketiga, la tushtartur ru'ya dakhil masjid. Nah, kalau kita di dalam masjid tidak disyaratkan melihat tadi sudah Anda sebutkan. Yang penting kita tahu gerakan imam. Kalau di dalam masjid, yang penting kita tahu gerakan imam, cukup. Kalau di luar masjid harus melihat atau melihat makmum yang melihat imam. Berikutnya uzur-uzur makmum ketinggalan dari imam. Nah, ini bagaimana nih? Ya, misalkan imamnya cepat bacanya. Ini bagaimana dianggap? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Syukran katsiran kami hanturkan kepada Al-Habib Ali Al-Hinduan. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan kami memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya langsung kepada Al-Habib Ali Al-Hinduan. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang termasuk dari sosial media. Assalamualaikum Habib. Bagaimana tanggapan Habib terkait pemboikatan produk Perancis dalam rangka membela Rasulullah SAW? Akan tetapi ada saja orang-orang yang menentangnya
dengan mengatakan, bukankah Rasulullah pemaaf? Kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah dengan cara memaafkan? Bukankah dengan begitu menunjukkan agama Islam adalah agama pemarah, bukan agama kasih sayang? Bagaimana cara menjawab orang seperti itu? Mohon jawabannya, Habib. Baik. Terkait pemboikotan negeri yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada aja beberapa orang yang menentang pemboikotan tersebut, bahkan menyalahkan kita yang marah terhadap pemboikotan atau marah terhadap penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, orang-orang seperti ini itu akan selalu ada setiap zaman. Ya, selalu ada. Orang-orang munafik yang tidak ngerti ajaran agama Islam, tapi sok tahu tentang Islam. Ya. Mereka yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Dzu Ruwaibidah. As-safi alladzi la yatakallam bighairi ilmi. Dzu Ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang tidak berbicara dengan ilmu. Ini ada. Mereka akan mengatakan, kenapa kamu marah-marah? Nabi dihina, Nabi dibuatkan karikatur. Karena di dalam agama kita nggak boleh Nabi Muhammad itu dibuat gambar tuh nggak boleh. Karena tidak ada satupun riwayat yang berhasil menggambarkan Rasulullah SAW. Nah, adapun yang menceritakan tentang fisiknya Rasulullah, hidungnya Rasulullah, memang sempurna tapi nggak bisa digambar. Karena apa yang digambar itu Rasulullah jauh lebih bagus daripada yang digambarkan. Dan ini yang digambarkan oleh majalah apa itu? Charlie Hebdo. Itu jelek banget, itu jelas penghinaan. Seperti kartun-kartun The Simpsons itu, model-model gambar gitu. Ya, giginya dijarang-jarangin, hidungnya besar, imamah yang rambutnya, pokoknya acak-acakan, arak-arakan. Oh, ini jelas tidak sesuai dengan yang diriwayatkan oleh para ulama. Sehingga wajib kita marah, harus kita marah. Karena Nabi kita dihina. Cuman ekspresi marah itu kan macem-macem. Ya. Ada yang marah dengan demo, silakan. Ada yang marah dengan boykot. Ya. Boykot produk Perancis, bagus. Ada yang marah dengan justru tambah digebriarkan Maulid Nabi SAW dengan menunjukkan sifat sempurna Nabi. Macam-macam. Ada yang marah dengan doakan juga. Ada yang doain tobat. Ada yang doakan mudah-mudahan cepat dilaknat, diazab. Macam-macam. Karena wujud ekspresi. Yang penting ada pembahasan lanjut tentang bagaimana mengekspresikan marah terhadap penistaan Nabi Muhammad SAW. Cuman ada beberapa orang munafik, ya, yang ini pembahasan lain lagi. Ada beberapa orang munafik yang mengatakan, apa ente marah? Ya, Nabi cuma digambar kok marah. Nabi Muhammad itu pemaaf. Nabi Muhammad itu kalau diejek nggak pernah marah. Nabi Muhammad itu kalau diludahin nggak pernah membalas, bahkan dilemparin kotoran. Itu Nabi tidak membalas, Nabi tidak marah, karena itu adalah urusan pribadi Nabi. Bagi Nabi itu adalah urusan pribadi. Tapi bagi kita itu bukan pribadi. Faham? Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad beliau dihina, beliau tidak marah karena itu adalah urusan pribadi beliau. Beliau memaafkan, memberikan contoh kepada kita. Uswah, kalau urusan pribadi jangan marah. Dan bagi kita, kalau Nabi Muhammad dihina, itu bukan pribadi lagi. Karena bagi kita, pribadi kita diri kita. Begitu Nabi Muhammad dihina, itu bukan pribadi. Itu urusan agama. Karena Nabi Muhammad itu adalah simbol kesempurnaan atau simbol kesucian agama Islam. Disebutkan kan di dalam Maulid Barzanji. Wa kana wa idza khusima yasmut wala yujawib. Ya'fu ya wa idza khusima yasmut wala yujawib wa in udhiya yasmut wala yujawib ya'fu wala yu'aqib. Nabi itu jika dimusuhi yasmut, beliau diam,
wa la yujawib, dan beliau tidak menjawab. Ya'fu wa la yu'aqib. Nabi memaafkan, wa la yu'aqib, dan tidak membalas. Itu Nabi. Kalau diejek, kalau Nabi enggak marah. Nabi tidak membalas, tapi kelanjutannya apa? Wa idza dhuyya haqqullah. Apabila agama Allah diremehkan, apabila agama Allah diolok-olok, lam yakum ahadun li ghadabih, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan amarah Nabi marah. Seperti contohnya cerita ketika Nabi mengirim surat kepada Raja Persia. Di dalam surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu surat itu sampai ke Raja Persia marah. Tidak terima penghinaan, tidak senang dengan surat itu. Disobek-sobeknya surat itu di depan sang pengantar surat. Akhirnya sang pengantar surat pun menyampaikan cerita itu kepada baginda Nabi SAW. Lalu Nabi marah. Nabi mengatakan apa? Mazzakallah. Semoga Allah mengoyak-ngoyakkan, menyobek-nyobekkan kerajaannya, sebagaimana dia mengoyak-ngoyakkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kertas itu ada nama Allah. Nabi marah, didoakan oleh Nabi. Kenapa Nabi marah? Karena urusannya agama Allah. Tapi kalau urusan pribadi Nabi tadi itu, yasmut wala yujawib, Nabi diam dan tidak menjawab. Ya'fu wala yu'aqib, Nabi memaafkan dan tidak membalas. Contoh ketika Nabi ke kota Taif meminta pertolongan, ya, kepada penduduk kota Taif. Bukan pertolongan yang Nabi dapatkan, tapi justru usiran, cacian, bahkan Nabi sampai dilempar dengan sampai berdarah-darah. Itu malaikat Jibril turun dan mengatakan, ya Rasulullah. Malaikat Jibril tidak terima melihat Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Kalau engkau mau ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ini 2 gunung yang mengapit kota Taif ini akan aku angkat dan akan aku hancur leburkan, sebagaimana dulu pernah aku lakukan kepada kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Tapi Nabi tidak marah. Kenapa Nabi tidak marah? Karena objeknya pribadi. Bagi Nabi itu adalah pribadi. Nabi tidak marah. Bahkan Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, kepada umatku, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Nabi maafkan. Nah, bagi kita itu bukan pribadi. Kalau Nabi diejek, bagi kita bukan pribadi. Karena Nabi Muhammad adalah simbol agama kita. Wajib kita marah, wajib kita membela Nabi Muhammad SAW. Ada juga orang munafik mengatakan, apa Nabi Muhammad dibela? Seakan-akan Nabi Muhammad itu lemah. Bukan, Nabi Muhammad dihina, tidak dihina tetap mulia. Diejek, tidak diejek tetap mulia. Cuman kalau kita tidak ikut berjuang, Nabi Muhammad tetap mulia. Cuman kalau kita nggak berjuang, kita yang rendah, kita yang hina. Dan kita kalau kita berjuang, kita jadi mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu selalu tertinggi. Dan tidak ada yang pernah mengalahkan. Mau dihina tetap tinggi. Cuman kalau kita tidak berjuang, kita yang ketinggalan gitu. Nah, jadi omongan ini biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang nggak ngerti, yang nggak paham, biasanya gitu. Nah, cuman ekspresi marahnya ya harus ngerti dong, jangan dengan meledak marah-marah lalu keluar sumpah serapah, nggak terarah, enggak. Nah, bagi kita santri ya marahnya dengan boykot misalkan, dengan apa gitu kan, lain. Ada yang dengan demo, silakan demo. Ada yang dengan menuntut kedutaan Prancis, bagus, kita dukung umat Islam. Ada yang marah dengan memboikot produk Prancis, sangat bagus, sangat dukung sekali. Ada yang marah macam-macam umat Islam. Yang penting harus ada marah dalam hati, karena itu tanda daripada iman. Kicauan-kicauan orang seperti ini nggak usah didengarkan. Ya. Oh, dia mengatakan kalau begitu Islam adalah agama pemarah. Enggak, dia nggak tahu sejarah. Dia nggak tahu Islam. Ya. Islam itu jangan dilihat dari sisi ininya. Islam itu seperti lebah. Lebah itu memberi manfaat nggak? Madunya. Ya. Bahkan kata Albert Einstein, seandainya lebah ini tidak ada di atas muka bumi, maka umat manusia ini hanya bisa bertahan 3 tahun aja. Habis itu umat manusia bakal punah. Bayangkan, lebah
bisa berpengaruh bagi kehidupan manusia. Umat Islam ini seperti lebah. Jadi kalau ada yang mengatakan agama Islam itu agama kebencian, kalau nabinya dihina marah-marah, berarti agama marah. Umat Islam itu seperti lebah. Dia kalau nggak diganggu, dia akan memberi manfaat. Betul? Dengan lebahnya, dengan manfaatnya, ya kan? Tapi kalau diganggu, lebah itu diganggu sampai lubang kubur ente dikejar. Betul kan? Coba ente ganggu lebah, selain lebah kelulut. Lebah kelulut pun kalau ente ganggu, gigit dia, marah dia. Kalau ente ngambil madunya pakai cara yang kasar. Paham? Tapi kalau cara lembut dia akan mengizinkan. Itu lebah. Umat Islam itu seperti lebah. Kalau ada yang mengatakan, wah ini agama yang... Ya agamanya kita dihina, ya marah. Kalau misalkan, wah agama Islam itu agama yang pemaaf, agama satu. Lah kalau dihina-hina agamanya diam. Itu bukan ente santun. Bodoh itu. Ada lagi yang lebih bodoh. Agamanya dihina. Dia maafkan. Allah maha pengampun lagi maha pemaaf. Nabi Muhammad itu maha pemurah, maha pemaaf. Giliran organisasinya dihina, ngamuk. Giliran kiainya diolok-olok, marah besar. Sampai meledak ubun-ubunnya. Terbalik ini. Organisasinya lebih mulia organisasi daripada Nabi. Nabinya dihina, Al-Quran dihina, dia diam. Ya, seperti kasus dulu itu kan, yang rame-rame itu. Diam ini, malah didukung. Al-Quran dihina, malah orang yang menghina Quran didukung. Dianya diolok-olok, marah, mencak-mencak. Ya. Lapor polisi, harus jeblos penjara. Wah, keblinger ini. Ini namanya otak terbalik, otak konslet. Perlu disetrom gitu. Nah, setromnya pakai watt rendah saja. Kalau belum mempan lagi, setrom watt tinggi biar dikejang-kejang. Nah, itu ya. Jadi jangan didengarin ucapan orang seperti itu. Malah justru menambah emosi aja. Kita doakan saja mudah-mudahan dapat hidayah. Dan semoga orang yang menghina Nabi Muhammad di agama Perancis sana, semoga dapat hidayah. Ya, bisa bertobat dari kesalahannya dan bisa minta maaf. Dan saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan, ya, dijauhkan dari segala bentuk perbuatan jelek, bala dan musibah. Jika memang dia tidak bisa berubah, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan teguran kepadanya. Dan semoga Allah jauhkan dari negeri kita model-model orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Satu pertanyaan habis itu dah. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan termasuk dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib mengenai pemboikotan produk Perancis, salah satunya susu formula. Bayi saya minumnya dibantu oleh susu formula. Pernah ganti produk lain, tetapi tidak cocok dan ingin mencoba-coba lagi. Tetapi ekonomi tidak memadai dengan keadaan tersebut. Jika kita tetap membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, apakah kita termasuk orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah? Mohon penjelasannya Habib. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memboikot produk Perancis itu termasuk salah satu perjuangan kita untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ya, saya katakan bukan satu-satunya cara, tidak, tapi salah satu. Banyak cara dan itu bagus memboikot. Dan kami sama Buya Yahya sering menyuarakan untuk membeli produk-produk lokal untuk membantu saudara-saudara tetangga kita. Ya. Nah, dengan memboikot produk Prancis, di samping satu kita bisa menegur negara sana agar mereka cepat sadar atas perbuatannya. Kedua, kita bisa membantu ekonomi umat Islam, membantu umat lokal dalam ekonominya. Nah, yang ditanyakan tadi memang ada salah satu daripada produk Perancis itu susu formula. Dan memang susunya itu murah. Ya, sebut aja lah susu SGM. Itu memang susu murah itu. Tapi buatan Perancis, beritanya seperti itu. Katanya seperti itu. Kesian negeri kita ini, susu aja sampai impor dari Perancis. Memang murah. Dan bagi
mohon maaf, untuk ekonomi menengah ke bawah tertolong dengan formula tersebut. Nah, cuman ini Nabi Muhammad dihina. Ini orang yang menghina ini nggak sadar-sadar ini negeri ini. Malah dibilang Islam negara teroris, sampai Islam biang masalah ini itu. Ya kita harusnya marah. Nah salah satu cara marahnya kita boykot. Biar bangkrut negaranya. Biar stres dia, sahamnya anjlok. Barang-barang Prancis nggak laku misalnya. Nah, kalau mereka stres, sahamnya anjlok, sadar, minta maaf. Paham? Umat-umat Islam kita sana terjaga, terselamatkan. Kita juga harus memikirkan saudara kita di sana. Kalau kita nggak berjuang dari sini, ya kesian saudara kita di sana. Masjid ditutup, nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh pakai cadar di tempat umum, di acara misalnya acara resmi, beritanya seperti itu kan, dan lain-lain. Banyak berita-beritanya itu. Kesian kalau kita nggak berjuang. Nah, salah satu perjuangannya seperti itu. Saya katakan salah satu perjuangan seperti itu. Baik. Nah, memang ada banyak saudara kita yang sudah terbiasa dengan formula tersebut. Dan dia memang menengah ke bawah. Dia nggak mampu beli susu yang agak mahal. Kalau dia mampu, dia menengah, ekonominya cukup. Cuma nambah 10 ribu, 20 ribu. Nggak apa-apa, 10 ribu. Insya Allah diganti oleh Allah. Kalau memang dia rezekinya cukup. Bismillah, ganti susu. Ya. Cari, kalau ini nggak cocok, ganti yang lain. Yang cocok sekiranya yang cuma nambah 10 ribu, 20 ribu. Paham? Tapi memang ada yang nggak mampu ya. Ekonominya pas-pasan atau bahkan kurang. Bagaimana? Sementara ASI-nya tidak keluar. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Nah, maka dalam hal ini tidak apa-apa lah. Dalam keadaan darurat, dia beli sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dan dia wajib membela Nabi Muhammad dengan cara yang lain. Kenapa? Untuk menutup perbuatan yang ini nih. Fahim? Menutup perbuatan membeli produk ini. Jadi dia wajib berjuang dengan cara yang lain. Mungkin dia memboikot produk yang lain. Kan banyak, ada Yakult, ada Aqua. Ini bukan Aqua, Abua. Ya. Produk yang lain dia boikot. Atau dengan cara menyantuni anak yatim, dia sedekah. Ya Allah, aku bersedekah ini, semoga engkau ampuni, dan ini sebagai perjuanganku untuk memperjuangkan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Karena memang keadaannya darurat. Jadi tidak apa-apa, dia ambil, dia beli susu itu karena memang tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, maka dia harus meninggalkan susu itu, dia ganti dengan susu yang lain. Cuma nambah 10 ribu, 20 ribu kok. Ya, insya Allah akan Allah ganti. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi kalau memang tidak mampu, kita tidak bisa memaksa kehendak. Nah, disinilah letak kekompakan umat Islam. Kalau umat Islam, ya, yang punya rezeki yang cukup, melihat saudaranya kesusahan, dia kepengen ikut boikot produk Perancis, tapi dia nggak mampu. Anaknya nangis-nangis butuh susu, bantu. Tambahkan. Nanti beli SGM, ganti susu yang anak ganti. Bapak anak tambahkan. Kalau perlu, belikan langsung, nggak usah pakai tambah-tambah. Beli berapa? Oh 100 sekian, belikan 100 sekian. Tunjukkan kekompakan kita umat Islam. Insya Allah akan jaya kalau kita sama-sama kompak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ini saja bisa kami sampaikan pada pertemuan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatan kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW, dan semoga tidak ada lagi kasus penistaan agama apapun, khususnya agama Islam di negeri kita tercinta ini. Tidak boleh Islam ngejek Kristen, Kristen ngejek Buddha, Buddha ngejek Hindu, Hindu. Tidak boleh. Saling menghormati. Dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam urusan sosial, kita wajib bantu. Ada saudara kita non-muslim, Nasrani, atau Buddha, atau apa, paganisme, dia kelaparan, wajib kita tolong. Tidak boleh memandang agama. Tidak mau dia kafir, nggak nyembah Allah, tidak boleh, haram. Dia kelaparan, dia butuh bantuan, dia butuh makanan, wajib kita tolong. Dia butuh pakaian, wajib. Jangankan tetangga, misalkan saudara kita yang di Sulawesi atau di Maluku, dia ada bencana, ya, korban bencana alam, misalkan ini. Mudah-mudahan nggak terjadi bencana. Dia butuh bantuan, wajib kita tolong. Wajib, dia butuh pakaian, dia butuh makanan, butuh obat-obatan, wajib, tanpa memandang agama. Untuk urusan
Wajib bahu-membahu, wajib tolong-menolong. Nah, tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, tanpa saling ngejek-ngejek, saling menggang. Mudah-mudahan terjaga selalu di negeri kita tercinta ini. Amin ya Rabbal. Jangan lupa untuk para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa, Pondok Pesantren Al-Bahjah masih melakukan pembangunan asrama putri dan insya Allah sudah 70% tahap, sebentar lagi akan selesai. Silahkan salurkan infak terbaik Anda dengan transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 751-2222-194. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri 751-2222-194 atas nama Yayasan Al-Bahjah Pontianak, ya. Atau bisa kirim langsung atau jemput infak dengan mengirimkan ke alamat pesantren Al-Bahjah di Jalan Keluarga, Dusun Melati, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Kami ulangi, alamat pondok pesantren kami di Jalan Keluarga, Dusun Melati, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Mudah-mudahan infak kita menjadi amal jariah kita di alam baka nanti. Amin ya Rabbal. Baik, kita akhiri dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati mu'azzam wa sunnatil Qur'an azim an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina anfusina wa auladina wa ahlina ashabina hababina min kulli mihnatin fi salatuna bu'sin wa dhahir innaka wali kulli khair mutafaddil min kulli khair mu'ti kulli khair rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina masyayikhina fid din wa liman ahsana ilayna wa man awsana wastawsana bid-du'a wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa'na taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nar. Allahumma aslih sya'nana kullu, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna warḍa'na ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa la alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Baik para hadirin hadirat